Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua para peserta Top Milenial Indonesia. Pada kesempatan pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat tombol navigasi pada bab materi pembelajaran atau struktur berikutnya dari apa yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana kita membuat tombol untuk mengelola sub materi ya, atau biasa kita sebut subbab. Contohnya bab materi ada ciri-ciri benda, ciri-ciri makhluk hidup dan seterusnya, ini kita sebut sebagai subbab ya. Kita kelola menggunakan tombol ya, tombol navigasi, agar nanti setiap bagian itu bisa dipelajari dengan cara yang sangat mudah. Akan tetapi tentunya pada setiap subbab ini masih mempunyai yang disebut item ya, pembahasannya atau penjabarannya. Ini kita lihat dulu di outline-nya. Contohnya seperti ini, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ini ada membahas tentang amati benda di lingkungan sekitar, kemudian perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian pada ciri-ciri makhluk hidup, ini subbab yang kedua, ada 7 item, bernafas sampai adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu pada struktur yang seperti inilah kita buat lagi tombol navigasi ya, agar setiap item ini dikelola dengan tombol navigasi juga. Artinya ini kita membuat tombol navigasi untuk mengelola halaman gitu ya, halaman by halaman ini. Nah, ini kita langsung bisa lihat di sini. Sebagai contoh seperti ini ya. Nah, Anda bisa lihat dulu ini hasilnya. Saya preview dulu. Nah, ini ketika kita nanti masuk ke sub yang kedua. Ini sebenarnya setiap subbab ini mempunyai item-item ya. Jadi nanti Anda kembangkan semuanya. Kali ini saya akan mencontohkan satu subbab saja ya, yaitu pada subbab yang kedua, karena ini cukup banyak itemnya, jadi Anda akan lebih banyak juga belajarnya gitu. Ini lihat, ketika saya klik ciri-ciri makhluk hidup, nah di sini akan muncul dulu tema peta materi ya. Nah, ini hampir sama dengan kemarin kita membuat pada bagian awal bab materi ini. Ini pengembangannya saja ya. Jadi kalau Anda sudah kemarin bisa membuat peta materi, ini pasti juga bisa. Prinsipnya yang akan kita bahas di sini. Ketika saya klik bernafas, ya, nah, maka di sini muncul nih. Jadi pada ciri-ciri makhluk hidup ini ya, muncul ke 7 tombol itu. Ya, untuk mengolah setiap item di bernafas, makan dan minum, bergerak, begitu, dan seterusnya sampai adaptasi. Nah, inilah yang nanti akan membuat siswa lebih mudah mempelajari materi yang kita sajikan menggunakan media ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung praktekkan ya. Jadi pertama yang perlu Anda pahami, untuk membuat struktur seperti itu ya, Anda harus sudah membuat outline-nya dulu. Jadi outline-nya ini sudah jadi ya. Dari yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafas, ini sudah ada di sini begitu. Kemudian yang kedua memerlukan makanan dan minuman, sampai yang ketujuh yaitu adaptasi. Nah, ini sudah dibuat dulu di dalam struktur outline Anda. Sedangkan ini untuk peta materi ini pengembangannya ya, nanti kita pelajari di akhir justru ini. Jadi abaikan dulu, sementara Anda berfokus pada ini ya. Anda sudah mempunyai outline ya, 7 slide ini. Nah, kemudian kita akan fokus dulu membuat tombol ini. Cara membuat tombol ini bagaimana? Ya, sangat mudah sekali. Pertama yang harus Anda pahami, karena tombol ini muncul pada ke-7 slide ini, maka kita buatnya bukan di sini langsung, tapi harus kita buat pada master slide atau slide master. Klik menu view, pilih toolbar slide master. Nah, seperti ini. Anda membuatnya di sini, lihat ini ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, mudah saja. Tinggal Anda sesuaikan dengan desain daripada slide Anda ya. Ini contohnya saya punya desain seperti ini ya, tinggal saya buat. Sini insert. Anggaplah ini belum ada ya. Ini saya buat seperti ini. Insert, kemudian saya buat pakai shape lagi seperti biasanya begitu. Kemudian saya klik kanan edit text, saya tulis bernafas. Kemudian saya edit fontnya ya, agar tampilannya lebih menarik ya. Berikutnya setelah jadi, ini saya tulis, kemudian saya blok, kemudian saya masuk ke font untuk mengatur fontnya. Contohnya saya pilih ini font size-nya saya kecilkan aja sekitar ya 14 begitu. Kemudian ini formatnya saya kecilkan juga, width-nya mungkin terlalu lebar ini. Begitu sekitar 3,2. Height-nya juga terlalu tinggi. Oke, seperti itu ya. Nanti menyesuaikan aja. Setelah itu kemudian saya edit untuk formatnya. Ini fill-nya saya pakai hijau. Dan saya gradasi, ini gradient. Dan outline saya gunakan putih dan saya berikan agak tebal. Udah cukup. Kemudian shadow ya. Sip. Nah, begitu. Jadi kan tinggal kita duplikat aja, Ctrl D. Ini saya taruh sini. Ya, tapi kan lihat garis-garis yang muncul itu sebagai penanda.
kemudian saya duplikat lagi sampai 7 ya. Nah begitu, tinggal saya ubah namanya makan dan minum, kemudian bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, berikutnya reproduksi, berikutnya peka terhadap rangsang, terakhir adaptasi. Jadi dalam hal membuat tombol seperti ini ya, kalau tombolnya banyak begini, kita buat seringkas mungkin. Ini kan contohnya adaptasi, ini sebenarnya di sini menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah ini menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ini kalau ditulis semuanya kan terlalu panjang, maka kita singkat aja begitu ya. Yang penting siswa nanti tahu gitu maksud tombol itu untuk membuka apa gitu. Nah itu seperti itu. Oke, setelah rapi kemudian tinggal kita klik kanan edit, kemudian kita pilih hyperlink ya untuk memasukkan ke strukturnya. Jadi pertama ini adalah bernafas ya, kita cari di sini yang bernafas ini ya, bernafas ini kan. Nah, oke begitu. Kemudian yang kedua makan dan minum, hyperlink ke makan dan minum. Nah, begitu seterusnya sampai ke 7 tombol ini Anda berikan hyperlink. Nah kalau sudah rapi, sudah benar, tinggal Anda sesuaikan lagi layoutnya ya, rapikan lagi sesuai dengan yang Anda inginkan. Ini tadi yang tadi saya delete, kemudian saya rapikan ke sini ya. Nah seperti ini, udah jadi kan. Kalau kita close slide master, lihat, nah maka di sini sudah ada bernafas, semua ini sudah ada, begitu ya. Sehingga nanti ketika kita membuka ya, tinggal nih kita pilih aja mau belajar yang mana, bergerak dia tinggal klik bergerak, maka muncul tumbuh dan berkembang, muncul reproduksi, muncul dan seterusnya. Tapi akan lebih baik memang jika ketika pertama kali kita klik ciri-ciri makhluk hidup itu tidak langsung muncul bernafas itu. Lihat punya saya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah ini langsung ke sini dulu, peta materi ya. Dimanapun ini, misalkan saya cara mengamati ini ya, saya kan sekarang di cara mengamati ya nih, ketika saya klik ciri makhluk hidup ya sama masuk ke tadi. Nah ini akan lebih baik ya pengembangannya. Mau dicoba ya, gampang sekali sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Anda sekarang sudah ke tampilan thumbnailnya ya, di sini Anda tinggal tambahkan satu slide baru disisipkan ya. Jadi contohnya punya Anda kemungkinan kan masih dari sini, dari ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, kemudian langsung pertama bernafas. Nah ini saya tambahkan satu slide di tengah. Anggaplah ini belum ada ya, saya praktikkan di sini. Kemudian tinggal kita pilih new slide. Nah maka masuk slide yang disisipkan. Kemudian layoutnya kita ganti yang untuk ini ya, untuk sub materi yang kedua, sub bab yang kedua. Nah begitu kan. Nah permasalahannya adalah ketika Anda mau membuat tombol ini, kan ini juga sudah ada nih, bernafas, makan dan minum. Nah caranya ini ditutup dulu, ini yang ini ya, seperti punya saya lihat nih ya kan, saya tutup karena tombol ini kan udah bawaan slide master, ini nggak bisa dihapus ya. Kalau dihapus ya nanti malah semuanya kehapus kalau Anda menghapusnya melalui slide master. Jadi ini kita tutup aja, lihat, insert shape, kemudian saya pilih ini rectangle, saya buat sini. Nah, sekiranya menutupi aja ya. Nah rapikan aja begitu. Kemudian saya edit dikit menggunakan ini. Nah, edit point saya tarik ke sini. Set. Nah ini agar matching aja dengan ini ya punya saya. Udah jadi kan, tinggal warnanya mau apa silakan, hijau boleh kayak gitu kan. Baik, setelah ini jadi penutupnya ya, sehingga tidak ada lagi menu bernafas tadi. Caranya adalah kita masukkan objek yang berikutnya, yaitu lingkaran ini ya, sebagai aksesoris ya. Nah ini saya masukkan shape seperti ini, saya pilih ellipse, dan saya buat di sini. Nah ukurannya bisa disesuaikan, ini di sini kira-kira mau berapa ya, saya buatnya sekitar 12 mungkin ya. Udah jadi begitu ellipse. Berikutnya saya kasih warna putih ya, kemudian outline-nya misalnya saya agak putih agak ke hitam-hitaman nih, kemudian saya berikan shadow. Nah begitu, saya kasih apa lagi, misalkan kita kasih shape effect lagi ya, bevel. Nah gitu udah jadi. Kemudian saya duplikat, Ctrl D, kan muncul lagi ini objek, saya kecilkan nih, saya setting sebelah saja. Nah begitu kurang lebih, kita setting tengah-tengah. Yap. Nah begitu, ini saya kasih picture ya, picture
work offline aja dari komputer kita. Nah, ini saya kasih gambar ini kumpulan flora fauna. Nah, udah jadi kan kayak gitu, selesai dari ini kan udah sama. Berikutnya tinggal kita masukkan tombolnya yang ini nih, 127 nih ya. Caranya bagaimana ya, kita buat lagi, atau kalau mau mudah Anda masuk dulu ke sini, slide master ya. Ini kan Anda udah punya nih yang 7 nih. Nah, ini ya, saya seleksi aja nih, set ya. Saya copy aja, copy, close. Masuk ke sini ya. Kemudian paste di sini. Nah, seperti ini kan. Saya tarik dulu. Kemudian saya edit, bentuknya saya ganti, format, edit shape, change shape. Ya, saya ganti dengan ini. Nah, begitu. Kalau fontnya kurang pas ya, Anda atur aja. Nah, di sini ya. Misalkan ini punya saya kurang panjang-panjang ya strukturnya, jadi fontnya saya kira cukup fontnya, tapi objeknya kurang panjang, ini saya panjangkan aja width-nya. Nah, misalkan berapa begitu sampai semua tulisan tuh cukup tertampung di situ ya. Kalau fontnya udah pasti segitu. Nah, kayak segini cukup saya kira ini 5,3 punya saya ini ya. Nah, udah kan, tinggal kita edit ini. Nah, ini ditarik aja, saya rubah sini misalkan ya, ini gitu, ini sini. Nah, begitu, berikutnya sini ya, saya senterkan, set. Nah, ini di sini misalkan, rapikan aja ya, rapikan ya, muncul garis bantunya itu enak sekali ya. Nah, kemudian di sini juga set. Nah, udah jadi kan. Tinggal kalau Anda mau dirubah warna-warni, contohnya punya saya kan warna-warni, ya tinggal Anda rubah warnanya. Ini misalkan kasih warna apa gitu ya. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya warna apa, bebas saja ini ya, tidak ada aturan pasti, semua Anda bisa berkreasi sendiri. Nah, begitu ya, udah jadi, misalkan udah bagus ya, Anda tinggal menyeting apa lagi, menyeting extend atau hyperlinknya ya. Nah, ini tinggal klik kanan, edit hyperlink, lihat udah bener belum. Nah, ini harusnya kan ini ke bernafas. Nah, bernafas ke bernafas, ini bernafas. Oke, gitu ya. Ini makan dan minum, klik kanan, edit hyperlink, makan dan minum. Nah, ini oke. Gitu sampai ke 7 tombol ini Anda setting hyperlinknya, klik kanan, edit hyperlink. Udah jadi, selesai kan? Nah, nanti hasilnya ketika Anda ataupun siswa Anda ngeklik ciri-ciri makhluk hidup ini, maka akan muncul ini dulu, gitu kan? Jadi dari sini misalkan saya preview ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini dulu muncul peta materinya dulu. Baru kalau diklik salah satu masuk ke dalam struktur item yang akan dijelaskan. Oke ya, Bapak Ibu, begitu. Jadi prinsipnya Anda membuat sebuah outline, lagi-lagi outline ya. Kemudian Anda buat menggunakan tombol navigasi untuk mengulas setiap bagian itu. Nah, teknik ini juga Anda terapkan pada materi-materi berikutnya ya. Ini contohnya, ini di sini cara mengamati makhluk hidup itu ya, Anda kasih tombol seperti itu, cara mengamati makhluk hidup, ada cara mengamati tumbuhan, hewan dan mikroskopis ini ya. Ini dibuat seperti itu dan Anda kelola ya dengan variasi yang lebih menarik. Ya, silakan dikembangkan lagi. Ingat kuncinya Anda membuatnya di slide master ya, karena tombol itu kan digunakan untuk beberapa bagian slide. Baik Bapak Ibu, cukup itu dulu ya materi pembelajaran kali ini. Silakan Anda kembangkan, Anda praktekkan, Anda terapkan, dan Anda buat untuk struktur-struktur subbab lainnya. Anda tidak perlu takut untuk berkreasi, berinovasi ya. Cukup belajar aja tuh. Silakan dicoba dengan berbagai macam tampilan yang menarik ya. Kira-kira siswa itu betul-betul tertarik dengan hasil karya Anda gitu. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.